Tetapi saya ingin memberikan gambaran kepada ibu-ibu, kayaknya mah meja ini adalah takdir Tuhan. Ada wilayah sedikit kebebasan manusia seluas ini di pojok. Ada wilayah kebebasan yang sekecil itu, sehingga menimbulkan kita seolah-olah kita bebas memilih, tetapi wilayahnya sangat terbatas sekali. Umpamanya perut saya, tenggorokan saya dahaga, langsung instruksi melalui jaringan saraf ke otak, dan otak meregulasi lalu mengeluarkan instruksi kepada tangan saya, lalu tangan saya menjulur, lalu mengangkat gelas, lalu mulut saya suruh membuka, lalu suruh menghisap. Seperti berarti saya punya keinginan dan saya bisa berbuat. Ini kan otak sadar kita, ya kan gitu. Kita pengen tidur, kita pengen ini, tetapi ternyata apa yang kita anggap kita bisa itu, ada orang dulu ngancam saya mau ngebugin saya, tiba-tiba kena stroke. Mau mukulin saya, tiba-tiba kena stroke. Saya datang, Pak silahkan, katanya Bapak memukul saya. Beli bisa aja. Kenapa sih stroke? Dulu sih ngancam saya, ya dulu mah bisa katanya. Dulunya bisa, pengen mukulin saya. Sekarang setelah kena stroke, bisa mukulin saya enggak? Bisa menggerakkan tangannya enggak? Kenapa enggak bisa? Katanya bisa, ya itu mah dulu. Jadi yang aslinya kita ini bisa atau tidak bisa aslinya. Itulah makanya standar awal dalam akidah kita, standar awalnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun, kita tidak punya daya apapun, semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, jadi wilayah kecil yang kita rasakan sebagai kebebasan memilih ini sama dengan seorang masinis kereta listrik. Diperintahkan dari sentral, naikkan kecepatan 120 km, kira-kira sampai Gambir jam 12. Oke bos, injok bus lari. Perintah lagi, turunkan kecepatan karena pintu jalan penutup belum belum disiapkan, turunkan 80 km jam. Oke bos, direm. Selama ini masinis itu meyakini saya bisa mempercepat laju kereta dan saya bisa memperlambat laju kereta menurut dia. Tetapi ketika listriknya mati, bisa dicepat-cepat. Di situ persoalannya. Jadi kita tetap dalam kemampuan kita, dan ketidakmampuan kita semuanya tergantung arus listriknya ada atau tidak. Jadi tetap yang menentukan adalah Allah juga. Ini yang saya maksudkan, sehingga kita kembali kepada sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar, bahwa semangat yang menggebu-gebu sekuat apapun tidak akan bisa menembus benteng takdir itu. Di penghujungnya saya ingin mengatakan, silakan saja kita punya cita-cita, kita membuat rencana, kita membuat program, di-manage semuanya. Kita dari titik A menuju titik B. Dalam perjalanan ada titik-titik B, C, D, E, F dan sebagainya. A, antisipasi, prediksi, kesulitan apa yang muncul. Antisipasinya begini, kalau muncul begini, antisipasinya begini, kalau muncul begini, antisipasinya begini. Seperti orang Inggris kalau misalnya, begitu caranya. Jadi kemungkinan gagalnya adalah kecil sekali. Tetapi kita orang Islam hendaknya jangan mengandalkan logika kita saja, karena realitanya keinginan kita yang terjadi seperti apa, kita keluar dari mana, yang menentukan siapa. Makanya Allah menentukan wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah azam, sudah rampung semuanya program itu, begitu kita akan masuk pelaksanaan, serahkan kepada Allah. Kalau berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil juga alhamdulillah. Saya kira ini intinya dari kajian sufi ini,
di penghujungnya kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, maka apapun yang terjadi ketika berhasil kita tidak akan lupa diri, dan kita gagal tidak akan gantung diri. Kalaupun gagal, kita sudah siap menerima realita dan kita diberi kesabaran, tidak stres, tidak depresi karena kita gagal, karena kita sudah menerima ketentuan Allah. Jadi kalau gagal, oleh Allah dimunculkan kesabaran. Kalau kita berhasil, oleh Allah ditumpahi dengan syukur dan kepada dalam diri kita atas nikmatnya itu. Saya kira tujuan pokoknya secara psikologis adalah seperti itu. Lamun masih beli ngandel bae ya wis beli apa-apa. Ngandel serok beli ya.